Itunya aja dikecilin. Tab. Oke. Bu Karo, Kepala Biro sama Kapus Datin bisa. Ayo. Oh ya. Kita bisa mulai. Baik, teman-teman, kita bisa mulai ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sehat buat kita semua. Teman-teman media yang kami hormati, terima kasih sekali lagi telah hadir dalam kegiatan konferensi pers terkait dengan update dari beberapa isu terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Pada hari ini, selain saya ada juga Pak Ketua, Pak Hasyim Asyari, Pak Idam Holik, Ketua Divisi Teknis, dan kemudian Pak Sekjen beserta jajaran Deputi dan juga Kepala Biro serta Kapus Datin akan memberikan update informasi terkait dengan perkembangan beberapa hal dalam rangka penyelenggaraan pemilu, terutama untuk 4 isu. Jadi kita batasi dulu di 4 isu ya. Yang pertama, ini dalam rangka sekaligus merespon berbagai isu yang berkembang di media ataupun di baik yang mainstream maupun media sosial terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan atau PPK. Kami nanti akan sampaikan beberapa update terkait dengan data-data tentang pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK. Yang kedua, terkait dengan isu update tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang, pemungutan suara lanjutan, dan pemungutan suara susulan. Nanti akan diupdate oleh kita data-datanya. Ketiga, update tentang perkembangan data Sirekap. Dan yang kemudian keempat, update terkait dengan data petugas TPS yang meninggal dunia beserta bagaimana kebijakan yang kami lakukan. Nah, untuk itu nanti beberapa informasi akan diantarkan oleh Pak Ketua, kemudian Pak Idam sebagai Ketua Divisi Teknis untuk beberapa detail, dan kemudian kita akan buka sesi tanya jawab dan setelah itu kita akhiri. Saya kira di situ Pak Ketua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Mas Agus Melas, Mas Idam Holik, anggota KPU. Yang saya hormati Sekjen KPU beserta tim di Kesekjenan KPU. Teman-teman sekalian, para jurnalis yang berkesempatan hadir pada konferensi pers pada sore hari ini. Hari ini Jumat 23 Februari 2024 kami akan menyampaikan perkembangan penyelenggaraan pemilu 2024. Pada kesempatan ini yang pertama yang akan kami sampaikan adalah jadwal rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang. Yang pertama, untuk rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan itu dilaksanakan pada tanggal 15 Februari sampai dengan 2 Maret 2024. Sehingga sekarang ini sedang berjalan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Yang kedua adalah rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilu di luar negeri yang dikerjakan atau dilaksanakan oleh PPLN, Panitia Pemilu di Luar Negeri,
Jadwalnya adalah tanggal 15 sampai 22 Februari. Jadi boleh dikatakan teman-teman di luar negeri ini sudah relatif selesai semua di 128 PPLN. Hanya satu yang kita tunda dulu, yaitu PPLN Kuala Lumpur, karena ada rekomendasi Bawaslu untuk membatalkan hasil pemungutan suara, penghitungan suara untuk metode kotak suara keliling dan metode pos yang sedang kita siapkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Yang ketiga adalah rapat pleno terbuka untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat KPU Kabupaten Kota dijadwalkan mulai 17 Februari sampai 5 Maret 2024. Yang keempat, untuk rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi itu dilaksanakan pada tanggal 9 secara jadwal 19 Februari sampai 10 Maret 2024. Dan kemudian yang terakhir, yang kelima adalah rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara untuk tingkat nasional, dan sekaligus nanti puncaknya adalah penetapan hasil pemilu secara nasional. Hasil pemilu dalam arti perolehan suara itu dijadwalkan tanggal 22 Februari sampai dengan 20 Maret 2024. Berikutnya, saudara sekalian, untuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK dan juga di luar negeri oleh PPLN, perlu kami sampaikan bahwa dari 7.277 kecamatan, 7277 kecamatan atau PPK, Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan, dan 128 PPLN, perlu kami sampaikan bahwa rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK dan PPLN sampai dengan hari ini, Jumat 23 Februari, jam 2 dini hari tadi, 02.00 WIB, sebagai berikut. Yang pertama, untuk pemilu presiden dan wakil presiden, untuk kecamatan telah selesai melakukan pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan berjumlah 2.905 kecamatan atau 2.905 kecamatan, setara dengan 39,92%. Berikutnya yang masih dalam proses, sedang berjalan, pleno rekapitulasi, rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan berjumlah 2.660 kecamatan atau 2660 kecamatan, setara dengan 36,55%. Kemudian yang ketiga, PPK yang belum melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan masih ada 1.712 kecamatan atau 1712 kecamatan, setara dengan 23,53%. Nah, untuk PPLN di luar negeri, dari 128 PPLN yang telah selesai melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu 120 PPLN atau setara dengan 93,76%. Kemudian yang kedua, yang masih dalam proses untuk rekapitulasi penghitungan perolehan suara di luar negeri, ada 4 PPLN sedang berjalan atau setara dengan 3,12%. Kemudian yang ketiga, PPLN yang belum melakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara masih 4 PPLN. Itu untuk pemilu presiden. Yang kedua, untuk pemilu anggota DPR. Untuk di tingkat kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, yang pertama, yang telah selesai melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan sebanyak 2.781 kecamatan. 2781 kecamatan atau setara dengan 38,22%. Yang kedua, yang sedang dalam proses melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan
berjumlah 2.795 kecamatan, 2795 kecamatan atau setara dengan 38,40%. Yang ketiga, yang belum melakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan masih ada 1.701 kecamatan atau 1.701 kecamatan, setara dengan 23,38%. Untuk pemilu luar negeri, yang rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilu luar negeri, untuk pemilu anggota DPR, yang pertama, PPLN yang telah selesai melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara PPLN untuk pemilu DPR ini ya, sebanyak 117 PPLN atau 117 PPLN atau setara dengan 91,41%. Yang kedua, PPLN yang masih dalam proses melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPLN itu berjumlah 3 PPLN atau 2,34%. Yang ketiga, PPLN yang belum melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara masih ada 8 PPLN atau setara dengan 6,25%. Jadi untuk pemilu presiden dan pemilu DPR itu termasuk tadi yang saya sampaikan untuk di dalam maupun luar negeri. Karena untuk pemilu luar negeri memang pemilunya hanya 2 jenis, pemilu presiden dan pemilu DPR. Nah, untuk di dalam negeri selain pemilu DPR dan presiden juga ada pemilu DPD, pemilu DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Berikutnya yang ketiga, untuk pemilu anggota DPD, pertama, PPK yang telah selesai melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan berjumlah 2.790 kecamatan atau 2790 kecamatan setara dengan 38,34%. Yang kedua, PPK yang masih dalam proses sedang berjalan melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan sebanyak 2.728 kecamatan atau 2.728 kecamatan setara dengan 37,49%. Yang ketiga, PPK yang belum melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan masih ada 1.759 kecamatan atau 1.759 kecamatan setara dengan 24,1%. Ini untuk pemilu DPD. Yang keempat adalah untuk pemilu anggota DPR di provinsi. PPK yang telah selesai melakukan rapat pleno penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan berjumlah 2.725 kecamatan, 2.725 kecamatan setara dengan 37,45%. Yang kedua, PPK yang masih dalam proses melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan berjumlah 2.744 kecamatan atau setara dengan 2.744 kecamatan atau 2.744 kecamatan setara dengan 37,71%. Kemudian yang ketiga adalah PPK yang belum melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan berjumlah 1.808 kecamatan atau 1.808 kecamatan setara dengan 24,84%. Yang terakhir yaitu untuk pemilu anggota DPRD kabupaten kota, PPK yang telah selesai melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara untuk tingkat kecamatan sebanyak 2.703 kecamatan atau 2.703 kecamatan setara dengan 37,37%. Yang kedua, PPK yang masih dalam proses rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan adalah 2.518 kecamatan atau 34,81%. Kemudian yang ketiga, PPK yang belum melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan sebanyak 2.012 kecamatan atau 2012 kecamatan setara dengan 27,82%. Yang ketiga, di sejumlah tempat di daerah itu terdapat kegiatan
pemungutan suara ulang atau PSU, pemungutan suara lanjutan atau PSL, dan pemungutan suara susulan. Ini nanti penyebabnya bisa macam-macam, bisa karena bencana alam, bisa karena situasi geografis sehingga kemudian alat perlengkapan pemungutan penghitungan suaranya terlambat datang. Ada juga di beberapa tempat yang rusuh, kemudian ada juga yang karena rekomendasi Panwas atau Bawaslu. Nanti secara detail untuk yang PSU akan disampaikan oleh Mas Idam Holik, termasuk di daerah mana saja, jumlahnya berapa, dan rencana untuk pemungutan suara ulangnya kapan. Berikutnya adalah perkembangan data Sirekap. Sebagaimana yang sudah pernah kami sampaikan dalam beberapa konferensi pers sebelumnya, bahwa terhadap data anomali atau data-data yang tidak sinkron antara foto formulir C hasil plano TPS yang diunggah di Sirekap dengan hasil konversi angkanya yang ditayangkan itu, sejak tanggal 15 Februari yang lalu pada kesempatan H+1 setelah pemungutan suara kami sampaikan perkembangannya. Yang pertama, untuk pemilu presiden wakil presiden yang sudah dilakukan perbaikan adalah sebanyak 74.181 TPS, 74.181 TPS. Untuk pemilu DPR itu sebanyak 14.651 TPS atau 14651 TPS. Kemudian untuk pemilu DPD sebanyak 10.512 TPS atau 10.512 TPS. Sedangkan untuk data anomali hasil konversi unggah foto form C hasil plano ke Sirekap untuk jenis pemilu DPRD dan pemilu DPRD Kabupaten Kota, proses koreksinya dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota masing-masing. Yang berikutnya, yang terakhir adalah soal perkembangan informasi tentang petugas TPS yang meninggal dunia pada kegiatan pemungutan suara kemarin. Dalam data kami terhitung mulai 14 sampai 22 Februari tercatat petugas TPS ini terdiri dari dua ya, petugas TPS ini, anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Sampai dengan saya menyampaikan informasi ini pada hari ini Jumat tanggal 23 Februari, data yang kami terima dari teman-teman KPU Provinsi, Kabupaten, Kota, petugas TPS yang meninggal ada 90 orang. Kemudian kalau dibuat rincian, anggota KPPS yang meninggal ada 60 orang, dan kemudian petugas ketertiban TPS sebanyak 30 orang. Jadi sampai dengan saat ini yang meninggal petugas TPS meliputi KPPS dan petugas ketertiban TPS ada 90 orang dengan rincian anggota KPPS 60 dan petugas ketertibannya 30 orang. Yang telah diberikan santunan sehubungan dengan meninggal atau wafatnya para petugas sebanyak 20 orang petugas TPS yang meninggal, yang selebihnya masih dalam proses. Kemudian besar santunan kepada para petugas yang meninggal sebagaimana surat surat Menteri Keuangan nomor S/647/MK.02/2022 melalui santunan biaya masukan, satuan biaya masukan lainnya atau SPML, tahapan pemilu dan tahapan pilkada. Untuk besaran santunan adalah untuk yang meninggal 36 juta dan untuk biaya bantuan pemakaman adalah 10 juta. Tentu saja pada kesempatan ini kami
turut berduka cita kepada saudara-saudara kita, para petugas KPPS yang meninggal, dan kami mengucapkan terima kasih kepada keluarganya yang telah memberikan kesempatan kepada para almarhum menjadi petugas KPPS pada waktu kegiatan pemungutan penghitungan suara di TPS 14 Februari yang lalu. Demikian perkembangan yang dapat kami sampaikan. Nanti Mas Idam atau Mas Agus Melas yang akan menyampaikan perkembangan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, tadi disampaikan oleh Ketua beberapa isu atau 4 isu yang dalam rangka update perkembangan pelaksanaan pemilu 2024 disertai dengan rincian-rincian data. Nah, mungkin nanti ada sebagian data-data yang didetailkan lagi sama Pak Idam Holik sebagai Ketua Divisi Teknis. Monggo, Pak. Terima kasih, Mas. Izin, Mas Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ketua dan Mas Agus, anggota KPU Indonesia, Pak Sekretaris Jenderal, Pak Bernard, terima kasih Pak Sekjen. Yang saya hormati Pak Deputi, Ibu Bapak Karo, rekan-rekan wartawan yang hadir di ruangan ini. Baiklah, saya melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Ketua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan data sementara penghitungan suara ulang di TPS. Dari 18 provinsi, ya, dari 18 provinsi yang sudah kami data, itu ada sebanyak 1.583 TPS. 1.583 TPS telah dilakukan penghitungan ulang dengan rincian atau tersebar di 1.057 desa, 505 kecamatan, dan 139 kabupaten kota. Ya. Jadi saya ulang, penghitungan ulang di TPS itu terjadi di 1.583 TPS yang tersebar di 139 kabupaten kota dengan 505 kecamatan dan 1.057. Nah, selanjutnya yang 18 tersebar di 18 provinsi meliputi 1. Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Jambi, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Gorontalo, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Barat, dan Lampung. Itu pelaksanaan penghitungan suara ulang di TPS. Selanjutnya untuk pemungutan suara ulang ini tersebar di 38 provinsi dengan jumlah 686 TPS. 686 TPS. Nah, berdasarkan ketentuan yang berlaku ya, berdasarkan ketentuan yang berlaku di pasal 372, ya, pemungutan suara ulang di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawasan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut. Ini pasal 372 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. A. Pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang tidak tepat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandai atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang disalahgunakan. C. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah dan atau pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Itulah penyebab dilaksanakannya pemungutan suara ulang. Selanjutnya berkaitan dengan pemungutan suara susulan. Di 38 provinsi itu ada, ya, dari provinsi yang kami data itu ada 225 TPS, ya, yang paling banyak itu tersebar di satu kecamatan
di Kabupaten Demak dengan jumlah 10 desa, terus sebanyak 114 ya, 114 TPS pemungutan suara susulan di 10 desa atau kelurahan Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, dan 92 TPS di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Pegunungan. Nah, ini apa penyebab dari pemungutan suara susulan? Pemungutan suara susulan itu ini diatur di dalam pasal 110 Peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 dalam hal di sebagian atau seluruh dapil terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam dan atau gangguan lainnya yang mengakibatkan suara tahapan pemungutan suara dan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan pemungutan suara dan atau penghitungan suara susulan. Jadi total TPS yang melaksanakan pemungutan suara susulan sebanyak 225 TPS. Selanjutnya mengenai pemungutan suara lanjutan. Ini sebanyak 71 TPS. Ya, ini diatur di dalam pasal 109 Peraturan KPU nomor 25 tahun 2023. Dalam hal sebagian atau seluruh dapil terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilakukan pemungutan suara atau penghitungan suara lanjutan di TPS. Jadi total pelaksanaan pemungutan suara ulang, pemungutan suara susulan, dan pemungutan suara lanjutan di 38 provinsi sebanyak 982 TPS ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Ketua. Ya, bawah tengah ya. Oke, pelaksanaan pemungutan suara ulang, pemungutan suara susulan, dan pemungutan suara lanjutan ini batas waktunya 10 hari ya setelah hari pemungutan suara, tetapi nanti ada beberapa daerah yang mengalami leg spesialis Mas Ketua. Ya karena transportasi pengiriman logistik yang terlambat. Tadi ada yang saya ralat, Paniai itu ada di Papua Tengah. Ya, saya minta maaf. Saya kembalikan ke Mas Ketua. Baik, Pak Idam, terima kasih penjelasannya terkait dengan detail perkembangan pelaksanaan PSL, PSU maupun PSS yang terjadi di beberapa tempat beserta dengan data-data. Dan kemudian juga sekaligus mengklarifikasi terkait dengan pelaksanaan atau batas waktu pelaksanaan dari 3 kategori pemungutan suara yang disampaikan Pak Idam tadi. Batas waktunya 10 hari setelah semenjak tanggal pemungutan suara ya. Kecuali ada kondisi tertentu. Jadi kalau batas normalnya berarti kalau 14 Februari kemarin, maka batas normalnya besok 24 Februari dilakukan apakah itu pemungutan suara ulang, pemungutan suara lanjutan maupun pemungutan suara susulan. Nah ini yang sekarang ini kalau Bapak Ibu teman-teman perhatikan ada 3 orang komisioner KPU, sedangkan yang lain sedang turun ke daerah karena melakukan supervisi maupun monitoring untuk PSU. Baik teman-teman, berikut yang disampaikan oleh pimpinan KPU RI terkait dengan update perkembangan-perkembangan yang disertai dengan data. Saya kira kita bisa buka sesi tanya jawab. Bentar. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Nanti tolong disebutkan nama, kemudian asal media. Kita juga mohon untuk pertanyaannya terkait dengan 4 isu yang sedang kami bahas. Kalau isu-isu lain, percayalah ini pertemuan ini atau konferensi pers ataupun kegiatan semacam ini juga tidak berakhir sekarang. Akan ada update-update lagi, perkembangan-perkembangan berikutnya terkait dengan penyelenggaraan pemilu dengan isu-isu yang mungkin juga berbeda. Kita mulai dari belakang dulu ya. Ya. Itu Mas Arief yang... Ya, berdiri aja Mas. Oke. Ya. Ya, saya Ifdal dari NTV. Ifdal. Ya. NTV. Nusantara TV. Nusantara ya. Ya. Izin bertanya Pak, Sirekap ditolak oleh paslon 1 dan 3 dalam perhitungan pemilu. Tanggapan KPU itu bagaimana? Penolakan Sirekap ya. Iya.
Lalu satu lagi, tanggapan KPU soal Ganjar mengusulkan DPR ajukan hak angket, tanggapan KPU gimana? Udah, cukup sekian. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ifdal. Ya. Bentar dulu, Iksan bentar dulu ya. Iya yang baju hitam Mbak AA. Iya. Oke. Halo, selamat sore Pak. Saya Diandra dari Metro TV, ingin bertanya soal Sirekap. Jadi kan sebelumnya dikatakan KPU ini bahwa Sirekap itu hanya alat bantu untuk penghitungan, bukan untuk penghitungan asli, yang mana ini dilakukan melalui formulir C itu kan Pak. Nah, sebetulnya mengapa penghentian rekapitulasi manual yang resmi ini yang diatur UU justru dihentikan di kecamatan-kecamatan? Hanya Bentar, bentar, saya mau klarifikasi. Yang disampaikan tadi, mengapa ada penghentian rekap manual di kecamatan? Di kecamatan. Jadi beberapa hari ke belakang ini kan juga beredar ada Isu itu ya? Iya, Oke. ada isu penghentian di kecamatan. Itu kenapa dilakukan di beberapa kecamatan itu karena ada kekacauan Sirekap begitu. Terima kasih. Oh iya, sama tanggapan PKS lalu juga ICW terkait dengan penghentian Sirekap. Kan ada beberapa parpol juga yang menyatakan untuk menyetop penghentian Sirekap ini untuk digunakan. Jadi dilanjutkan dengan rekapitulasi manual saja. Ini tanggapan dari KPU seperti apa? Nggak, Terima sorry, kasih, Pak. kalau yang dari 3 parpol tadi kan menghentikan. Kalau yang teman-teman ICW justru menolak penghentian gitu ya? Bener nggak? Kalau nggak informasinya nggak lengkap. Oh, menghentikan juga. Oh, sama. Oke, baik. Soalnya saya baca itu kayaknya nggak gitu, tapi oke lah, nggak apa-apa. Silakan yang ketiga. Bentar dulu. Oh, sama. Bentar dulu, yang maju tadi ada siapa tadi? Vito terus kemudian sorry. Mas ini terus kemudian Vito ya. Akang nggak nanya kan? Oh, titip ya. Nanti terakhir Iksan ya. Nama saya Rizky dari Pikiran Rakyat Media Network. Ada 2 pertanyaan kepada Rizky dari Pikiran Rakyat Media Network. Oh, Pikiran Rakyat. Ada 2 pertanyaan sih kepada bapak-bapak KPU sekalian. Yang pertama, saya menemukan data kemarin Partai Umat bilang bahwa setengah jumlah suara di tingkat DPR partainya hilang. Nah, itu karena kesalahan data dari Sirekap dan juga penghentian data sementara dari Sirekap. Partai Umat kemarin menggelar konferensi pers pada tanggal Kamis kalau nggak salah. Dia bilang jumlah surat suaranya hilang. Dan juga apakah dari KPU sendiri bagaimana tanggapannya? Terus yang kedua, Bawaslu meminta rekomendasi untuk transparansi data ke publik KPU lewat bantuan pihak ketiga atau independen. Itu juga beberapa partai kecil juga beberapa partai juga melakukan rekomendasi seperti itu. Gitu sih. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rizky. Terkait dengan tadi Partai Umat, data di Sirekapnya sempat hilang setengah ya. Kemudian rekomendasi dari Bawaslu, karena terkait dengan transparansi dalam konteks Sirekap juga kan sebenarnya. Dan itu kemudian menyarankan juga pihak ketiga untuk terlibat dalam proses audit. Itu ya pertanyaannya. Sekarang Vito. Selamat siang, izin Vito dari Kompas.com. Mas mau tanya, pertama update soal PSU di Malaysia Mas, yang POS dan KSK itu, ini kan Bawaslu merekomendasikan supaya pemutakhiran daftar pemilih lagi gitu. Itu teknisnya seperti apa dan kapan pemutakhiran daftar pemilih itu akan dilaksanakan gitu? Dan pemungutan suara via pos dan kotak suara kelilingnya apakah sudah ada jadwalnya kapan? Yang kedua tadi Mas Idam sebut soal ada beberapa wilayah yang perlu leg spesialis untuk pemilu lanjutan ya Mas ya, atau pemilu susulan tadi itu. Apakah hanya di Paniai atau ada di berapa TPS lagi atau berapa wilayah lagi gitu, dan teknisnya nanti leg spesialisnya berupa revisi peraturan PKPU atau gimana. Terus ini ada beberapa titipan dari teman-teman. Tadi disebutkan ada penghitungan suara ulang Mas yang di banyak wilayah itu mostly case-nya kenapa maksudnya dilakukan penghitungan suara ulang gitu, apa kejadian mayoritas yang terjadi. Terus ini titipan dari Mas Aka
Itu ada 780 TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu untuk PSU pemungutan suara ulang, tapi KPU tadi menyampaikan datanya 686, artinya ada 94 TPS selisihnya. Itu kenapa tidak ditindaklanjuti? Yang terakhir titipan dari Mbak Popi, ini Sirekap katanya unggah datanya berhenti jam 11 malam. Apakah memang ada penghentian sementara unggah data yang pie chartnya itu atau seperti apa? Itu ya? Iya, Mas. Mbak Popi itu dari mana? CNN ya? CNN. Oh, Mas Aka dari Media Indonesia. Iya. Jadi maksud saya catat medianya. Koalisi. Iya, makanya. Koalisi, yang Mas. satu CNN. Biar memenuhi Kemudian yang satu kompas.com kan? Oh, of course. Nah, terakhir ke Tempo. Tahan ya. Tadi jenengan dapat giliran nggak? Oh, belum kan? Enggak, bukan. Tadi sampean termasuk yang kita tunjuk. Baru nanya kan? Baru nanya sekarang loh. Oh, Iksan dulu. Terima kasih, saya Ihsan dari Tempo. Ini saya mau bertanya soal jumlah korban yang meninggal atau petugas ad hoc di bawah KPU kan. Kalau menurut jumlah KPU kan ada sekitar 90 orang. Nah, salah satu problem yang muncul dalam proses yang sekarang ini sehingga menimbulkan banyak korban itu, ini karena faktor jam kerja yang cukup berat dan lain-lain lah. Namun kemudian sebelum sorry, kesimpulan Tempo atau kamu kasih kalimatannya? ini bukan kesimpulan Tempo, tapi menurut penyelidikan Komnas HAM juga kan sama. Ya, soalnya tadi bacanya pernyataan bukan pertanyaan gitu loh. Oke, Sorry jadi berikutnya sebelumnya kan KPU mengusulkan untuk melakukan penghitungan suara 2 panel ya. Itu yang sempat diusulkan kepada DPR, tapi kan itu ditolak. Nah, pertanyaannya kenapa penolakan DPR itu harus disetujui oleh KPU, sementara proses penyelenggaraan pemilihan umum ini itu ambil dari KPU. Pertanyaan saya, apa argumentasi KPU yang kemudian memunculkan opini publik bahwa KPU sebenarnya tunduk terhadap perintah DPR? Kedua, kita ngomong-ngomong soal Sirekap ya, kalau mengacu terhadap penyampaian dari ICW sama Kontras, itu ada sekitar 3,5 miliar yang dihabiskan untuk pembuatan Sirekap. Namun kemudian mengapa anggaran sebesar 3,5 miliar ini nggak cukup untuk membuat Sirekap dengan penghitungan suara yang cukup maksimal yang kemudian tidak menimbulkan keributan di depan publik? Apa argumentasi KPU soal ini? Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Ihsan. Terakhir ya, habis itu kita tutup ya, banyak, soalnya udah banyak pertanyaan. Dari mana Mas? Arif Prayoga dari Lingkar, Pak. Dari? Lingkar. Lingkar itu apa? Media Lingkar. Oh, media online. Syahid ya? Arif Prayoga, Pak. Ya. Arif. Pak, terkait penyelenggaraan susulan dan tadi Pak yang belum itu prosedurnya seperti apa, terus antusiasme dari para pemilih sendiri gimana? Karena kan secara mungkin ada nggak sih secara psikis setelah melihat hasil pemilu yang sudah ini kan hasilnya maksudnya itu antusiasmenya seperti apa? Karena kemungkinan juga apakah orang untuk menyoblos lagi itu minatnya masih tinggi atau tidak? Terus yang kedua Pak, dengan selisih mungkin adanya suara yang cukup jauh di antara ini, apa sih urgensitasnya diadakan pemilu yang susulan itu Pak, atau yang belum ini? Apakah itu masih berpengaruh atau ada alasan apa? Apa karena memang belum memilih akhirnya diberi kesempatan untuk memilih atau seperti apa? Oke. Cukup Mas? Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih untuk ini berapa orangnya? Ada pertanyaan dari Mas Ifdal, ada Diandra, ada Rizky, ada Vito dengan titipan-titipan tadi, ada Ihsan sama Arif. Pertanyaannya saya tadi catat satu persatu. Nanti silakan Pak Idam, Pak Ketua, mungkin sedikit saja nanti saya juga akan respon. Silakan. Terima kasih. Saya ingin menjawab berkaitan dengan PSU ya. PSU ini ada 2, pemungutan suara ulang dan ada juga penghitungan suara ulang. Tapi tadi yang ditanya ini berkaitan dengan penghitungan suara ulang.
Kenapa? Suara yang sudah ada di dalam kotak itu, surat suara yang sudah di dalam kotak itu harus dihitung ulang. Itu karena memang pertama ada temuan dari Bawaslu berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pengawas TPS, misalnya pada saat dibacakan suara KPPS, suara ketua KPPS ini kurang lantang, ya, kurang jelas, ya, kurang lantang, kurang jelas, tapi bukan disabilitas, maksud saya gitu, ya. Kenapa dia menjadi kurang lantang, kurang jelas? Mungkin karena faktor jam kerja yang cukup lama yang akhirnya membuat ketua KPPS suaranya menurun volumenya. Nah, itu salah satu penyebab diadakannya penghitungan suara ulang. Atau ada keberatan saksi. Ya, keberatan saksi dalam proses penghitungan surat suara itu menurut saksi ada ketidaktepatan dalam penulisan hasil perolehan suara dalam bentuk teli yang ada di dalam formulir model C hasil plano. Misalnya, ada pemilih yang mencoblos lambang partai dan nama caleg, ya, tetapi suaranya dimasukkan kepada nama suara partai yang seharusnya itu dimasukkan ke dalam suara caleg. Ada KPPS ya yang menyebut ya ketika disebut lambang partai, nama caleg nomor tertentu, tapi yang ditulis nomor lainnya. Ini juga menjadi penyebab terjadinya penghitungan suara ulang. Seperti itu. Ya. Yang jelas ketika rekan-rekan kami melakukan penghitungan suara ulang, ini bukti KPU transparan. Oke. Selanjutnya berkaitan dengan adanya 750 rekomendasi PSU dari Bawaslu. Lalu kenapa KPU pada sore hari ini baru menyampaikan 780 atau 780? 780 ya. Ada 780 rekomendasi pemungutan suara ulang dari Bawaslu. Lalu kenapa pada sore hari ini ya update-nya per 15.30 waktu Indonesia bagian barat itu hanya 686. Ya, kami saat ini masih mengkonsolidasikan data. Ya, masih mengkonsolidasikan data ya, sehingga data yang bisa kami sampaikan itu baru sebanyak 686 untuk pemungutan suara ulang. Berkenaan dengan rekomendasi Bawaslu, kami perintahkan kepada jajaran kami, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, termasuk Badan Ad Hoc, apabila ada rekomendasi Bawaslu, maka sebaiknya dilakukan kajian teknis dan hukum yang benar. Ya, kalau sekiranya memang rekomendasi itu akurat, faktual, maka laksanakan. Tapi kalau sekiranya hasil kajian berkata lain, maka sampaikanlah itu kepada Bawaslu yang menerbitkan surat rekomendasi. Dan hal tersebut sudah diatur di dalam keputusan KPU mengenai penanganan rekomendasi dari Bawaslu. Selanjutnya berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan pemungutan suara susulan ataupun pemungutan suara lanjutan. Pada dasarnya sama persis dengan pelaksanaan pemungutan suara pada hari H. Kalau pemungutan suara susulan itu pada dasarnya karena dia pengumuman hari dan tanggal dan tempat pemungutan suara sudah dilakukan, tapi ada sebagian tahapan dalam pemungutan suara yang belum dapat dilaksanakan. Misalnya distribusi surat pemberitahuan, ya, atau formulir model C pemberitahuan belum didistribusikan, ya. Terus pemungutan suara pada hari H tidak bisa diselenggarakan karena kondisi banjir, karena kondisi bencana alam, atau karena faktor lainnya yang sehingga pada hari pemungutan suara itu tidak bisa diselenggarakan pemungutan suara. Ya. Lalu pertanyaan mengenai apakah masyarakat antusias? Kami sudah sampaikan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, beserta rekan-rekan Badan Ad Hoc agar memaksimalkan sosialisasi berkenaan dengan hari dan tanggal pemungutan suara ataupun diseminasi informasi tentang pentingnya menggunakan hak pilih. Nah, lalu bagaimana nanti hasilnya? Oleh karena itu, mari kita tunggu proses pemungutan suara ulang yang pada besok tanggal 24 Februari 2024, dan kami mengundang pada rekan-rekan jurnalis untuk meliput langsung di 686 TPS data sampai dengan sore hari ini yang tersebar dari
yang tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Itu respon saya. Terima Pak kasih. Idam, izin. Tadi ada pertanyaan dari Mas Vito kayaknya yang urusan leg spesialis tuh. Oh iya. Ada pelakuan khusus. Kalau Malaysia gini izin Mas Vito, mungkin ini untuk dalam negeri dulu. Kalau yang khusus yang PSU di Malaysia, itu nanti akan ada disediakan forum khusus antara KPU dengan Bawaslu. Gitu ya. Makasih. Silakan Pak Idam. Tapi nanti Pak Ketua juga bisa respon dikit gambaran kebijakannya gitu. Oke, mengapa tadi kami menyampaikan ada kondisi leg spesialis? Ya, karena wilayah Indonesia ini dari sisi kontur atau geografisnya bervariatif. Misalnya, untuk penyelenggaraan pemilu susulan di Paniai, Provinsi Papua Tengah, yang 92 TPS tersebut, logistiknya sudah siap. Tetapi logistiknya hari ini baru diterbangkan tadi pagi ke Papua Tengah. Dan kita ketahui untuk penerbangan ke Papua Tengah itu harus transit. Ya, di Jayapura, dari Jayapura lalu terbang. Lalu bagaimana dengan kegiatan sortir dan lipat serta distribusi. Nah, inilah yang membutuhkan waktu. Dan kami minta kepada rekan-rekan di Kabupaten Paniai untuk mengkomunikasikan ini semua kepada Bawaslu. Terus ada satu situasi yang berbeda. Di Simelu Aceh, posisi logistik untuk pemungutan suara ya, susulan untuk pemungutan suara ulang di Simelu Aceh posisinya sekarang berada di Banda Aceh. Yang itu kita ketahui pelayaran ya. Pelayaran butuh waktu paling cepat 12 jam. Logistiknya sudah ada. Nah, butuh untuk menyampaikan sampai di sana itu butuh waktu 12 jam. Belum lagi dibutuhkan waktu pengemasan. Tadi sebelum kami melakukan konferensi pers, kami tanya kapan sekiranya Simelu akan mengadakan pemungutan suara ulang tanggal 25. Ya, jadi pada dasarnya semua logistik untuk kebutuhan pemungutan suara susulan, pemungutan suara ulang, pemungutan suara lanjutan di 982 TPS di 38 provinsi semuanya sudah siap tersedia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Idam. Pak Ketua untuk beberapa pertanyaan lainnya. Terima kasih. Ini soal Sirekap dulu ya. Teman-teman sekalian, teman-teman jurnalis kalau membuka aplikasi Sirekap, misalkan ya, sebagai contoh untuk pemilu DPR, itu ada dua pilihan menu. Yang pertama itu pilihannya dapil. Jadi kalau kita pilih dapil misalkan untuk pemilu DPR ya sekali lagi ya, dan kemudian kita klik daerah pemilihan DKI Jakarta 2, maka kemudian akan tampil perolehan suara, baik itu suara partai, suara calon, dan juga tampilan dalam bentuk angka maupun tampilan dalam bentuk diagram, apakah diagram batang maupun diagram batang kalau itu ya, kalau yang pemilu DPR. Nah, itu akumulasi perolehan suara yang diperoleh partai maupun calon dari DKI Jakarta 2 itu meliputi kota Jakarta Pusat, kota Jakarta Selatan, dan luar negeri. Nah, tentu saja situasinya belum semuanya masuk, karena apa, seperti luar negeri kan juga belum masuk, dan di banyak TPS walaupun sama-sama di Jakarta terakses dan segala macam, belum semuanya masuk. Demikian juga sebagaimana kami sampaikan sejak tanggal 15 Februari yang lalu, dan baru saja juga sudah kita update informasi tentang tindakan KPU untuk melakukan koreksi terhadap angka atau konversi angka dari hasil pembacaan unggah foto hasil yang ukuran plano. Jadi apa istilahnya, publikasinya itu tentu saja bertahap berdasarkan perkembangan hasil koreksi. Kalau tidak kita koreksi dulu, nanti buru-buru kita tampilkan bisa menimbulkan problem berikutnya lah. Tapi intinya untuk foto formulir C hasil plano yang ada di TPS itu kita unggah terus. Tapi juga siapapun yang mengakses
Sirekap itu bisa ambil pilihan menu yang wilayah. Jadi kalau wilayah nanti pilihannya misalnya kita ambil Provinsi DKI Jakarta, kita ambil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan misalkan. Kita ambil Jakarta Pusat, lalu klik lagi kecamatan, lalu klik lagi kelurahannya. Katakanlah Kecamatan Menteng, Kelurahan Menteng, nanti TPS. Di situ pilihannya banyak, bisa TPS 1, TPS 2, TPS 3, atau TPS mana yang mau kita lihat. Nah, dari situ ini di bagian bawah ada menu untuk melihat scan unggah foto formulir C hasil plano yang ada di TPS. Ini tetap kita tayangkan karena apa? Pertanyaannya ya, masyarakat pemilih partai politik yang nggak punya saksi mau mengakses informasi perkembangan hasil penghitungan suara di TPS dari mana? Justru dengan Sirekap ini bisa diakses, bisa dilihat, bisa dimonitor, bisa dipantau, bahkan foto formulir C hasil plano TPS itu bisa diunduh, bisa di-download, dan kemudian bisa dihitung sendiri oleh masing-masing calon atau pemantau atau apa itu namanya para pengamat, timnya para calon dan seterusnya. Itulah tujuan supaya adanya Sirekap ini, supaya kegiatan hasil pemungutan suara berupa hasil penghitungan suara itu transparan, siapapun bisa mengakses. Kalau tidak ada yang kalau bisa mengakses ini jadi bekal ketika rekap di tingkat kecamatan untuk sambil sama-sama membandingkan, kalau bahasa Indonesianya itu, kalau bahasa Inggrisnya cross check gitu ya, apakah yang ditayangkan itu sudah benar atau belum. Tetapi proses rekapitulasi di tingkat kecamatan itu prosesnya adalah membuka kotak suara dari masing-masing TPS, dan di setiap TPS itu ada formulir hasil penghitungan suara, baik itu yang plano maupun yang salinan ya, dan itu yang dijadikan dasar untuk melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Jadi misalkan begini gambarannya teman-teman, kalau di sebuah kecamatan ada 10 desa di kecamatan itu, dan di setiap desa ada 10 TPS, maka kemudian PPK, Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan, akan merekapitulasi hasil penghitungan suara di 10 TPS di 10 desa, berarti 100 TPS. Katakanlah dimulai dari desa A. Dari desa A kemudian dibuka dimulai dari penghitungan suara pemilu presiden. Kotak suara pemilu presiden dibuka, lalu dikeluarkan formulir C hasil itu. Itulah yang dibacakan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Jadi gambarannya itu. Nah, kalau ada PPK yang beberapa waktu yang lalu ya belum melanjutkan penghitungan rekapitulasi tingkat kecamatan karena apa? Memperhatikan sinkron data antara apa yang diunggah dengan yang ditayangkan tadi itu, seperti pertanyaan Mbak Popi, kenapa nggak ditayangkan perkembangannya misalkan? Ya karena masih ada yang belum sinkron, maka bagi yang belum sinkron menunda dulu dan melanjutkan dengan yang sudah sinkron. Dan perkembangannya sampai saat ini, sebagaimana kami sampaikan tadi itu, dari 7.277 kecamatan untuk pemilu presiden yang sudah rekap sudah selesai 2.905, yang sedang proses 2.660 dan seterusnya. Untuk pemilu DPR dari 7.277 kecamatan yang telah selesai 2.781 kecamatan yang sedang berproses 2.795. Jadi untuk penayangan hasil hitung konversi dari foto ke angka itu secara bertahap kita koreksi, sehingga kemudian tayangannya atau penayangan juga secara bertahap setelah dilakukan koreksi antara hasil penghitungannya dengan foto dari form
C hasil plano TPS tersebut. Sekali lagi, kami tujuannya untuk transparansi supaya kemudian semua pihak bisa mengakses informasi hasil penghitungan suara di TPS. Justru kalau kita tutup sama sekali atau tidak ada sirekap, tidak ada orang kemudian bisa mengetahui situasi hasil penghitungan suara. Termasuk pada tingkat berikutnya, rekapitulasi kecamatan juga tidak bisa terkontrol, tidak bisa terpantau, tidak bisa termonitor hasil penghitungan suara di masing-masing TPS. Hanya pihak-pihak tertentu saja yang memegang atau memegang lah formulir C hasil di tingkat TPS yang mengetahui hasilnya itu. Ini saya kira untuk menjawab beberapa hal yang berkaitan dengan komplain terhadap Sirekap, kemudian situasi rekapitulasi di tingkat kecamatan dan seterusnya. Nah, untuk biaya Sirekap ini menggunakan APBN untuk penyelenggaraan pemilu, tentu kami nanti akan bertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan dan juga nanti akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dan pembiayanya tentu tidak hanya pada anggaran tahun 2023, tetapi juga untuk anggaran tahun 2024, mulai dari pengembangan sampai untuk pelaksanaan penggunaan Sirekap itu sendiri. Nah, kalau KPU pernah membuat simulasi penghitungan suara, sekali lagi ya, simulasi penghitungan suara dengan 2 panel. Seingat saya dibuat 3 kali ya, Mas? Atau penghitungan suara? Hampir 5 kali ya. Dan dari itu kita buat perbandingan antara yang 1 panel dengan 2 panel, kekurangan, kelebihannya, kekuatan dan kelemahannya, sehingga kami sampai pada kesimpulan mengusulkan penghitungan suara di TPS 2 panel. Memang sudah kita sampaikan kepada pada saat KPU mengajukan draft peraturan KPU tentang pemungutan penghitungan suara di TPS, dan pada kesempatan itu sudah kita paparkan hasil simulasinya, kenapa kami mengusulkan kemungkinan opsi untuk penghitungan 2 panel dalam rangka untuk mengurangi beban teman-teman KPPS dan seterusnya. Tetapi kan juga tidak mudah, karena misalkan teman jajaran Bawaslu di tiap TPS itu hanya ada 1 panwas. Nah, kalau dibuat 2 panel juga ada problem tentang siapa yang mengawasi panel yang lain kalau misalkan panwasnya hanya 1. Demikian juga saksi peserta pemilu, karena waktu itu gagasannya adalah untuk pemilu presiden dan pemilu DPD 1 panel, kemudian untuk pemilu DPR, DPD provinsi, DPD kabupaten kota 1 panel. Karena apa? Untuk pemilu DPR, DPRD, baik provinsi maupun kabupaten kota, peserta pemilunya kan partai politik ya. Nah, tapi kemudian disampaikan bahwa pasangan calon presiden wakil presiden ini juga yang mengusulkan adalah partai politik, sehingga kemudian untuk menyiapkan saksi lebih dari 1 juga bukan pekerjaan yang mudah. Itulah kemudian kenapa pada kesimpulannya penghitungan suara di TPS hanya dilakukan dalam 1 panel. Dan kami juga membuat beberapa kebijakan untuk mengurangi beban teman-teman anggota KPPS. Di antaranya misalkan begini, salah satu kewajiban KPU itu menyampaikan salinan formulir hasil penghitungan suara, formulir C hasil TPS itu kepada saksi peserta pemilu. Kalau di sebuah TPS ada 18 partai politik, ada 3 pasangan calon, dan katakanlah ya di sebuah provinsi itu DPD-nya ada 12, dan entah hadir entah tidak, KPU kan harus menyiapkan salinan formulir itu. Berarti dari formulir yang plano ini kemudian disalin ke dalam satu formulir yang ukuran kuarto oleh KPPS, dan kemudian dari salinan inilah disalin untuk 18 saksi 18 partai, 3 pasangan calon, berarti sudah 21. Kemudian 12 DPD berarti sudah berapa? 33.
Ini kan beban yang berat, menyalin, karena satu berkas formulir itu berlembar-lembar. Maka kemudian untuk mengurangi beban teman-teman KPPS, kami mengambil kebijakan bahwa formulir plano yang kemudian disalin dalam ukuran kuarto, ini yang kemudian difotokopi. Kita siapkan biaya untuk memfotokopi atau menggandakan. Jadi misalkan tadi 33, tambah satu lagi, Panwas TPS ya, berarti ada 34 ya, 34. Maka kemudian itu yang difotokopi sebanyak 34 eksemplar disampaikan untuk masing-masing saksi peserta pemilu dan juga untuk Panwas. Dalam hal misalkan ada saksi yang tidak hadir pada kegiatan pemungutan penghitungan suara dan ingin memperoleh salinan formulir ini, itu masih tetap kita sediakan. Kita tempatkan di mana? Di kantor-kantor PPS, panitia pemungutan suara di tingkat desa kelurahan. Dan saksi yang akan mengambil formulir tersebut atau akan memperoleh formulir tersebut ketika datang ke PPS harus membawa surat mandat untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan betul-betul ditugasi oleh peserta pemilu. Yang terakhir soal pemungutan suara di PPLN Kuala Lumpur, perlu kami sampaikan bahwa di Kuala Lumpur ini ada 3 metode yang digunakan, yaitu metode pos, metode kotak suara keliling, kemudian yang ketiga adalah metode TPS. Nah, pemungutan suara untuk kotak suara keliling di Kuala Lumpur dilakukan 2 tahap. Tahap pertama adalah tanggal 4 Februari 2024. Jadi kotak suara keliling di Kuala Lumpur itu ada sebanyak 136 kotak suara keliling atau KSK. Yang dilakukan pada tanggal 4 Februari itu kotak suara nomor 1 sampai nomor 92. Kemudian tahap yang kedua itu dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 itu kotak suara keliling untuk kotak suara keliling nomor 93 sampai nomor 136. Metode kedua untuk metode pos, surat suara dikirim dalam durasi tanggal 2 sampai 11 Januari 2024. Sehingga dengan begitu pemilih begitu menerima surat suara bisa langsung memilih dan kemudian dikirim balik surat suara yang sudah dicoblos tadi ke kantor PPLN. Metode yang ketiga, metode TPS itu diselenggarakan oleh PPLN Kuala Lumpur itu pada hari Ahad, hari Minggu tanggal 11 Februari 2024. Nah, yang mendapatkan rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU untuk pemilu di Kuala Lumpur itu 2 metode. Metode yang pertama adalah metode pos, yang kedua adalah metode kotak suara keliling. Dan kalau kita baca dan kita pelajari rekomendasi Bawaslu tersebut adalah dimulai dari kegiatan pemutakhiran data pemilih. Mengapa itu yang direkomendasikan? Karena ternyata banyak alamat yang tidak dikenali, sehingga kemudian harus ada pemutakhiran data pemilih. Dengan demikian nanti kami di KPU akan memulai kegiatan pemungutan suara ulang Kuala Lumpur dengan pemutakhiran data pemilih berbasis dari DPT yang sudah ditetapkan tanggal 20 dan 21 Juni 2023 oleh PPLN Kuala Lumpur. Itu nanti yang akan kita lakukan pemutakhiran adalah alamat-alamat yang tidak dikenali. Jadi sekali lagi untuk PSU di Kuala Lumpur itu tidak kemudian dilakukan dengan menambah pemilih baru, tidak. Yang namanya ulang ya dimulai dari diikuti oleh pemilih yang sudah ada di dalam DPT. Kemudian berdasarkan alamat-alamat yang tidak diketahui atau tidak jelas itu kemudian kita keluarkan dari daftar pemilih sehingga itu nanti menjadi basis untuk pemutakhiran data pemilih. Data DPT pemilu di Kuala Lumpur yang namanya tidak diketahui tadi setelah dikeluarkan kemudian kita sinkronkan dengan daftar hadir pemilih untuk pemilu metode PPSLN. Mengapa? Bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya dengan metode TPS kan nggak perlu dilakukan atau tidak diikut dalam pemungutan suara ulang.
Kira-kira begitu Mas Vito dan teman-teman, dimulai dari situ. Untuk jadwalnya sedang kita susun, kira-kira pemutahiran data pemilih perlu berapa waktu, kemudian rekrutmen ulang KPPS perlu berapa waktu, kemudian mengidentifikasi surat suara yang masih bisa digunakan itu perlu berapa waktu, dan ini semua juga kita bicarakan dengan Bawaslu supaya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan rekomendasi Bawaslu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada intinya rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilu di Kuala Lumpur itu nanti harus sudah selesai sebelum kegiatan penetapan hasil pemilu nasional oleh KPU dilakukan. Jadi kalau tanggal 20 Maret 2024 itu adalah penetapan hasil pemilu secara nasional oleh KPU, maka dijadwalkan sebelum tanggal itu harus sudah ada rekapitulasi hasil penghitungan suara, pemungutan suara di Kuala Lumpur, baik yang ulang maupun yang hasil pemilu metode TPS, yang itu nanti akan dilaporkan pada KPU pusat dan dimasukkan dalam rekapitulasi. Nah kemudian kira-kira untuk pemungutan suara ulang atau PSU di Kuala Lumpur itu akan menggunakan metode apa? Kan yang diulang atau yang direkomendasi diulang kan metode pos dan metode kotak suara keliling. Kami mempertimbangkan untuk tidak menggunakan metode pos dalam pemungutan suara ulang, karena informasi di lapangan ini yang sering menjadi problem, termasuk 5 tahun yang lalu pemilu di Kuala Lumpur juga yang problem adalah metode pos, sehingga kemungkinan metode pemungutan suara ulang PSU yang akan digunakan adalah metode TPS LN, dan yang kedua kotak suara keliling. Mengapa? Karena pemilihnya juga tersebar di beberapa tempat, sehingga yang jauh-jauh dari ibu kota atau dari tempat TPS itu akan dilayani dengan kotak suara keliling. Yang terakhir, soal pemungutan suara ulang, itu kira-kira yang akan hadir berapa, mempengaruhi partisipasi atau tidak, pasti ya. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri, pemungutan suara ulang itu tidak bisa kita pastikan apakah pemilih yang hadir pada kegiatan pemungutan suara 14 Februari 2024 kemarin bisa hadir kembali atau tidak, atau bisa jadi yang hadir bisa lebih banyak. Ini tergantung juga jenis pemungutan suara ulangnya untuk pemilu apa ya. Ini bukan soal, misalkan sekarang penghitungan suara sudah diketahui, rekapitulasi di tingkat kecamatan sudah diketahui. Ini bukan soal kemudian apakah pemilih yang akan hadir atau suara yang akan diperoleh dari pemungutan suara ulang atau PSU berpengaruh terhadap kursi atau tidak, kemenangan pasangan calon presiden atau tidak. KPU ini berpikirnya atau bertindaknya adalah dalam rangka untuk melayani pemilih menggunakan hak pilih. Yang kedua, memurnikan kembali proses pemungutan suara yang dianggap cacat atau tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Saya kira itu. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih Pak Ketua, Pak Idam, Pak Sekjen. Berikut tadi beberapa update informasi yang telah disampaikan oleh kita beserta dengan data-data. Yang jelas teman-teman, sampai pada tahapan saat ini, lepas dari berbagai dinamika dan isu yang berkembang di luar, yang jelas proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, baik untuk pemilu presiden, pemilu legislatif, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan DPD berlangsung. Kalau kita lihat secara proporsi antara yang telah selesai, rekapitulasi tingkat kecamatan, yang selesai dan kemudian yang sedang berjalan, rata-rata di atas 72%, 76% sampai bahkan. Nah artinya, ini nanti hasil dari rekapitulasi di tingkat PPK yang nanti formulir D hasil ya, itu juga akan diunggah dalam sistem Sirekap. Itulah jadi basis evidence bahwa sistem yang dibangun oleh KPU itu bisa mengkurasi dan memproteksi data-data otentik yang akan dipergunakan sebagai basis penghitungan yang kemudian ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan proses konversi menjadi numerik itu bahwa ada kendala, tapi yang jelas kami ingin menyampaikan satu hal.
Kami sangat mengucapkan terima kasih yang luar biasa, apresiasi yang luar biasa kepada jajaran kami di tingkat TPS yang telah bekerja siang dan malam, para anggota KPPS yang telah bekerja siang malam dengan segala kendala, hambatan, dan kemudian dinamikanya, telah berpartisipasi menyelenggarakan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dengan sangat baik, dan kemudian telah menjaga proses pelaksanaan pemilu yang disertai dengan bukti otentik, yaitu unggah hasil C-Plano ya, yang di tingkat TPS, kemudian dalam database Sirekap. Nah, bahwa kemudian masih ada sekian persen yang kemudian kendala, itu sudah menjadi bagian dari tanggung jawab kami di KPU dan sistem Sirekap yang akan membersihkan. Sebagaimana yang kami sampaikan dalam update kali ini juga, sejak tanggal 15 Februari sampai dengan tanggal 22 Februari ya kemarin, atau bahkan hari ini, kami juga sudah melakukan berbagai langkah terkait dengan perbaikan koreksi data. Kalau di KPU RI levelnya untuk pemilu presiden, untuk DPR, dan kemudian DPD. Secara berjenjang juga KPU provinsi dan KPU kabupaten kota juga melakukan koreksi. Kami juga sekali lagi ingin menyampaikan terima kasih kepada atas partisipasi masyarakat secara luas, baik yang sifatnya individual maupun yang dalam kelompok-kelompok asosiasi. Karena kami juga memperhatikan misalnya teman-teman yang kemudian bisa menemukan data-data yang perbedaan antara unggah data dengan yang di Sirekap, itu kemudian menjadi bahan masukan di kami. Selain juga by system kami juga menemukan. Nah, kami juga menyampaikan begini, teman-teman yang sudah mengunggah di media sosial, apakah unggahan-unggahan yang kemudian ditemukan keliru, coba diperiksa lagi apakah sudah dilakukan koreksi. Nah, kalau kemudian sudah dilakukan koreksi, mohon unggahan itu tidak diturunkan, tetapi ditambahkan dengan yang hasil koreksi. Jadi sama-sama. Jadi kami juga sangat merasa terbantu. Termasuk analisis yang dilakukan oleh beberapa orang ahli yang kemudian melibatkan sistem teknologi yang juga sangat mutakhir, yang kemudian menemukan data secara acak, dan itu kemudian kami sangat berterima kasih sekali. Ternyata data yang ditemukan tidak berpretensi tertentu kepada pasangan calon tertentu. Itu juga ada. Kami juga selain tentu memitigasi dan kemudian melakukan kontrol terhadap sistem informasi yang kami miliki, kami juga mendapatkan banyak masukan dari banyak pihak. Oleh karena itu tentu saja kami berterima kasih, bagaimanapun juga Sirekap sebagaimana tujuan kami awal, bahwa sistem ini akan mengkurasi data-data otentik, evidence base, berupa C hasil, D hasil yang nanti sampai berjenjang ke tingkat kabupaten kota, provinsi, dan itu kemudian jadi basis data. Bahwa kemudian ketika mengubah memang ada catatan, itu yang sedang kami perbaiki. Dan kemudian ternyata ini gayung bersambut, karena publik juga memberikan masukan yang sangat luas. Kami tidak menyatakan bahwa jumlahnya kecil ya, dari data yang kami kurasikan 0, sekian persen yang anomali, tapi data ya data. Dan yang jelas sistem kami menemukan dan kemudian mengkurasi. Yang jelas untuk publik juga biar tidak misleading dalam konteks informasi, sampai sekarang komitmen KPU untuk unggah data tetap akan dilakukan secara berjenjang. Sekarang tinggal begini teman-teman, kita minta kita semua fokus ke rekapitulasi yang dilakukan di kecamatan, karena nanti akan juga menghasilkan di hasil yang juga jadi basis penghitungan, sehingga itu paling tidak bisa menurunkan tensi-tensi yang sebenarnya relatif tidak diperlukan oleh kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai catatan. Terima kasih sekali lagi kepada penyelenggara di tingkat TPS, kemudian teman-teman PPK yang saat ini sedang bekerja. Kita juga minta agar KPU Kabupaten Kota dan KPU Provinsi juga melakukan supervisi agar proses rekapitulasi yang berjalan di PPK saat ini berlangsung dan berlangsung dan baik, sehingga menghasilkan data-data otentik yang nanti jadi basis bukti kita semua. Kita akhiri konferensi pers sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.